Irfan Hakim menjadi pusat perhatian publik setelah secara tak sengaja melontarkan pernyataan yang membuat jagat hiburan dan politik Indonesia riuh. Dalam sebuah tayangan langsung di stasiun televisi swasta, ia terlihat berseloroh penuh antusias kepada rekan-rekan sesama presenter. Ucapannya yang berbunyi, "Cie-cie, ada teman kita yang akan dilantik jadi calon menteri nih. Senang deh gue," sontak membuat penonton di studio dan pemirsa di rumah terperanjat. Seolah tanpa sadar, Irfan memberi isyarat bahwa sahabatnya, Raffi Ahmad, tengah bersiap menerima amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Momen itu terjadi begitu spontan, nyaris tak bisa disensor oleh kru yang sedang mengatur jalannya acara. Tawa kecil Irfan diiringi sorot kamera yang menangkap ekspresi kagum penonton menjadi awal dari ledakan spekulasi di media sosial. Dalam hitungan menit, cuplikan video tersebut menyebar luas, membuat nama Raffi Ahmad melesat ke puncak trending topik nasional. Publik mulai bertanya-tanya apakah benar sang selebritas multitalenta itu akan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Riuhnya perbincangan tak lepas dari konteks reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo beberapa hari sebelumnya. Dari 5 posisi yang mengalami pergantian, 2 kursi memang masih dibiarkan kosong, salah satunya adalah Menpora. Pengumuman resmi untuk pos strategis itu disebut-sebut akan dilakukan pada tanggal 9 September tahun 2025 sore. Celah waktu inilah yang menjadi lahan subur bagi isu mengenai siapa figur yang akan dipercaya memimpin kementerian yang membidangi kepemudaan dan olahraga. Nama Raffi Ahmad muncul sebagai kandidat kuat bukan tanpa alasan. Sejak tahun lalu, ia dipercaya sebagai utusan khusus Presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Dalam perannya itu, Raffi kerap mendampingi berbagai agenda kepemudaan, memotivasi pelajar dan atlet muda, serta menggalang kolaborasi antara industri kreatif dan olahraga nasional. Kehadirannya dianggap mampu menjembatani dunia hiburan dengan program-program pemerintah yang menyasar generasi milenial dan Gen Z. Ketidakhadiran Raffi dalam pelantikan 4 menteri baru di Istana Negara beberapa waktu lalu semakin mempertebal dugaan. Dari 5 pos yang semestinya dilantik, hanya 3 yang langsung diperkenalkan kepada publik. 2 lainnya, Menko Polhukam dan Menpora, belum diumumkan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahkan mengungkap bahwa salah satu calon menteri berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota. Ucapan itu memantik analisis bahwa sosok yang dimaksud mungkin saja Raffi. Sementara itu, unggahan terbaru di akun Instagram @raffinagita1717 menunjukkan sisi berbeda dari hiruk-pikuk politik. Dalam video singkat yang dibagikan 2 jam setelah pelantikan, Raffi tampak mengenakan kemeja putih sederhana, tengah mencium kening sang ibu, Ami Kanita, yang sedang dirawat di rumah sakit. Momen penuh kehangatan itu hanya disertai emoji hati, seolah ingin menunjukkan bahwa di balik kesibukan luar biasa, keluarga tetap menjadi prioritas utamanya. Berbagai kalangan memberikan pandangan beragam. Para penggemar Raffi Ahmad menyambut wacana penunjukannya sebagai Menpora dengan euforia. Mereka membayangkan kementerian itu akan tampil lebih segar, dinamis, dan dekat dengan dunia anak muda. Di sisi lain, analis politik menilai langkah tersebut akan menjadi eksperimen menarik dalam memasukkan figur non-politik ke dalam jabatan menteri yang syarat program teknis. Dalam wawancara singkat seusai acara yang memicu kehebohan, Irfan Hakim hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ucapannya hanyalah celetukan spontan. Ia enggan memperjelas apakah benar Raffi Ahmad telah resmi ditunjuk. "Ah, jangan serius-serius banget, kita kan lagi bercanda," ujarnya sambil mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Namun tatapan matanya yang penuh arti justru semakin mengundang penasaran. Beberapa sumber internal yang dikutip media daring mengklaim bahwa memang ada nama selebritas besar yang masuk dalam daftar calon Menpora. Mereka menyebutkan bahwa pertimbangan utama adalah kapasitas komunikasi publik dan kemampuan merangkul komunitas muda. Dalam hal itu, Raffi dianggap memiliki modal sosial yang luar biasa, dengan jutaan pengikut di berbagai platform digital dan jaringan luas di industri kreatif. Pengalaman Raffi sebagai pengusaha juga sering dijadikan contoh kesuksesan anak muda yang mampu membangun kerajaan bisnis dari dunia hiburan. Ia memiliki sejumlah usaha kuliner, media, hingga manajemen artis yang berkembang pesat. Nilai-nilai kewirausahaan yang ia bawa dipandang selaras dengan semangat mencetak generasi muda yang mandiri dan inovatif. Jika penunjukan itu benar adanya, sejarah akan mencatat Raffi Ahmad sebagai salah satu figur publik yang berhasil melangkah dari panggung hiburan ke ranah pengambilan kebijakan.
Transformasi tersebut dinilai mampu memberi inspirasi bahwa jalur pengabdian kepada negara bisa datang dari mana saja, asalkan disertai dedikasi dan kapasitas yang mumpuni. Di tengah derasnya arus spekulasi, pihak istana tetap menjaga ketat informasi mengenai jadwal pelantikan Menpora baru. Jubir Presiden hanya mengatakan bahwa semua nama yang telah disetujui akan diumumkan secara resmi setelah seluruh proses administrasi selesai. Kita tunggu saja besok, siapapun yang akan dilantik, itu sudah melalui pertimbangan matang, ujarnya singkat. Beberapa atlet nasional turut memberikan tanggapan positif. Mereka berharap siapapun yang memimpin Kemenpora ke depan bisa memberikan perhatian lebih pada pembinaan talenta muda dan kesejahteraan atlet. Nama Raffi Ahmad yang akrab dengan berbagai cabang olahraga, termasuk sepak bola dan bulu tangkis, disebut mampu membawa semangat baru yang lebih populer di mata masyarakat. Tak sedikit pula pihak yang mengingatkan pentingnya kesiapan teknis bila benar Raffi Ahmad menerima amanah itu. Tantangan besar seperti peningkatan prestasi olahraga, pengelolaan dana pembinaan, hingga diplomasi olahraga internasional membutuhkan pengalaman birokrasi yang matang. Namun dukungan tim profesional dan kemauan belajar disebut bisa menjadi kunci kesuksesan. Sosok Raffi sendiri belum memberikan komentar apapun terkait kabar penunjukannya. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia hanya mengatakan bahwa dirinya selalu siap membantu negara jika diminta, selama itu masih bisa selaras dengan tanggung jawabnya terhadap keluarga dan dunia usaha. Selama niatnya baik, saya percaya Tuhan akan kasih jalan, ujarnya dalam wawancara beberapa bulan lalu. Di balik ketegangan publik menanti kepastian, ada optimisme bahwa siapapun Menpora mendatang akan membawa semangat baru. Generasi muda Indonesia yang kian kreatif dan berprestasi membutuhkan figur yang mampu menjadi jembatan antara kebijakan dan aspirasi mereka. Raffi Ahmad, dengan segala kiprahnya, telah memperlihatkan kemampuan memotivasi khalayak luas. Hari pelantikan yang dijadwalkan pada Selasa sore menjadi titik yang paling ditunggu. Kamera-kamera televisi siap menangkap siapa yang akan melangkah keluar dari istana dengan mengenakan setelan jas resmi. Apakah sosok itu benar Raffi Ahmad? Atau ada kejutan lain dari Presiden Prabowo Subianto? Pertanyaan tersebut masih menggantung di udara. Terlepas dari benar atau tidaknya ucapan Irfan Hakim, momentum ini telah menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara dunia hiburan dan politik di Indonesia. Kehadiran figur populer dalam wacana kebijakan publik mencerminkan dinamika demokrasi yang terus mencari bentuk paling efektif untuk mendekatkan negara dengan rakyatnya. Bila rumor itu akhirnya terkonfirmasi, perjalanan Raffi Ahmad akan menjadi salah satu kisah paling menarik di era pemerintahan Prabowo Subianto. Dari panggung televisi hingga meja kabinet, langkahnya akan mengukir babak baru dalam sejarah hubungan antara generasi muda, olahraga, dan dunia hiburan. Namun jika ternyata kabar itu sekadar gurauan yang berkembang liar, tetap saja momen ini akan dikenang sebagai salah satu episode paling seru di jagat infotainment dan politik nasional. Irfan Hakim, dengan celoteh khasnya, telah menciptakan cerita yang memadukan kejutan, harapan, dan sedikit misteri yang membuat publik tak sabar menunggu babak berikutnya. Apapun hasil akhirnya, diskusi mengenai peluang sosok dari dunia kreatif mengisi kursi kementerian telah membuka ruang baru bagi imajinasi publik. Bahwa di masa depan, pemimpin yang peka pada aspirasi muda dan piawai membangun jejaring mungkin saja lahir dari panggung yang tak pernah kita duga sebelumnya.